serta hadirin berbahagia. Selamat datang dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri Virtual Warga Besar IAIN Pekalongan pada hari ini, hari Selasa, tanggal 18 Mei tahun 2021. Mengawali acara pada hari ini, mari kita buka bersama dengan membaca Bismillah. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Lutfandi Yuansyah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Pekalongan, juara 1 MTQ Pelajar dan tingkat kabupaten. Kepada Saudara Lutfandi Yuansyah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والكافرين هم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Rektor YIN Pekalongan yang kami hormati Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Pak Kiai Fateh selaku pembicara utama kegiatan Izum Fitri halal bihalal yang Kalongan. Tanpa honor mudah-mudahan ikhlas beliaunya. Yang saya hormati para wakil rektor, Pak BR1 Pak Dr. Mahfur, Pak BR2 Pak Muslidisti, dan Pak BR3 Pak Mulisin, Pak Dr. Mulisin, Bapak Ibu Dekan, juga Bapak Ibu pimpinan lembaga, Kepala UDT, dan seluruh peserta halal bihalal Izum Fitri YIN Pekalongan tahun 1442 Hijriah yang saya hormati dan saya muliakan. Mari bersama-sama kita senantiasa bersyukur pada Allah SWT atas segala perkenannya, rindunya, nikmatnya, nikmat sehat terutama. Kita semuanya hari ini bisa hadir di dalam kegiatan halal bihalal virtual YIN Pekalongan. Mudah-mudahan keberkahan diberikan oleh Allah SWT pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan pada kita semuanya. Bapak Ibu hadirin hadir out peserta Izum Fitri halal bihalal yang Pekalongan yang saya hormati, mengawali sambutan ini tentunya saya selaku Rektor yang Pekalongan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah pada kita semuanya, keluarga besar YIN Pekalongan, dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin
kulum am wa antum bil khairin. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah SWT sebagai pribadi yang fitri setelah menjalani ibadah puasa Ramadan. Yang kedua, atas nama pribadi, keluarga, dan juga pimpinan yang Pekalongan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada terutama keluarga besar yang Pekalongan. Selama ini kita berinteraksi, pasti ada kata-kata yang kurang berkenan, ada perilaku yang menyakitkan mungkin, dan banyak hal yang mungkin di antara kita ada yang mungkin tersakiti tidak sengaja atau disengaja. Hari ini atas nama pribadi, keluarga, dan pimpinan yang Pekalongan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, tanpa mohon maaf pun sudah saya maafkan. Yang punya hutang pun ya cepat kalau hutang harus segera bayar. Tapi kalau maaf, insya Allah sudah kita maafkan. Bapak Ibu sekalian, saya hormati, terima kasih ini saya sampaikan kepada tim bagian umum yang telah menyiapkan acara Idul Fitri ini. Ini kegiatan yang sangat mulia, yaitu halal bihalal keluarga besar yang Pekalongan, disiapkan dengan baik. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua dari kita. Saya berharap ini nanti ada presensi, ada laporan administrasi bahwa banyak di antara kita ini yang mengikuti kegiatan ini. Dan ini sekaligus sebagai kontributor kita bahwa kita memang patuh terhadap himbauan, anjuran yang diselenggarakan oleh pimpinan untuk mengikuti kegiatan ini. Saya berharap yang belum gabung segera bergabung karena nanti ada Ma'idah Hasanah dari Meranggen yang mungkin banyak hal yang akan kita dapatkan walaupun sekali lagi tidak akan dibayar. Tidak akan dibayar. Bapak sekalian, hari ini kita memasuki bulan Syawal yang mungkin secara harfiah artinya kan bulan peningkatan. Peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, dan juga hubungan kita baik secara vertikal hablum minallah maupun juga secara horizontal hablum minannas. Jadi saya tidak akan bicara hubungan kita dengan Allah karena itu privasi saudara, privasi kita semuanya. Saya yakin setelah puasa digodok selama 1 bulan penuh, ritual-ritual keagamaan sudah kita lakukan, ya mudah-mudahan hubungan kita dengan Allah semakin baik, semakin meningkat kualitasnya. Saya hari ini akan bicara sedikit terkait dengan hablum minannas kita, peningkatan kita terutama sebagai ASN ya, PNS di lingkungan Yayasan Pekalongan. Jadi kalau kita bicara sebagai ASN, maka sebetulnya di bulan Syawal ini juga secara kualitas kita harus meningkat pelayanan kita terhadap stakeholders kita, terhadap masyarakat kampus kita, terhadap mahasiswa, dan terhadap seluruh masyarakat yang kita layani. Karena inti dari kita sebagai ASN adalah sebagai pelayan. Ya, jadi sekali lagi kita berharap dengan bulan Syawal ini kita mulai yang belum baik diperbaiki, yang kemarin baik ditingkatkan kembali. Unit-unit kerja baik di fakultas, di lembaga, di UPT, dimanapun berada, terutama juga di prodi sebagai garda terdepan pelayanan, itu harus meningkatkan kualitas pelayanan kita. Disitulah makna Syawal itu, yaitu sebagai ASN kita harus meningkatkan kualitas pelayanan kita, termasuk juga meningkatkan kualitas diri kita. Ya, karena kualitas diri kita akan meningkat, otomatis nanti kualitas lembaga akan meningkat pula. Oleh sebab itu saya juga mendorong pada Bapak-Ibu sekalian untuk tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah usaha. Ya, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita mulai yang lembaran baru, karena tadi kalau kita sudah berhalal bihalal, sudah saling memaafkan, berarti kita ini kan ibarat kosong-kosong. Dan noda-noda yang kemarin banyak ada di dalam catatan kita ini sudah hilang semuanya. Dan sekarang tinggal kembali kertas putih lagi, mari kita tulis, ya.
tulisi sejarah lembaran kita ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan pelayanan-pelayanan yang lebih baik lagi. Yang jadi dosen juga menjadi dosen yang baik. Yang kemarin kurang sabar menghadapi mahasiswa atau mahasiswi, ya sekarang harus sabar lagi. Yang jadi pejabat, ya, baik di administrasi maupun di akademik, mari kita juga meningkatkan kembali pelayanan kita kepada stakeholders kita. Sekali lagi, lembaran ini akan tergantung kita sendiri. Apakah kita mau sama dengan tahun lalu, berarti nanti kita akan merugi. Tapi kalau hari ini kita tulis lembaran itu dengan kebaikan, dengan lebih berkualitas, maka kita akan menjadi orang beruntung. Mangkana yaumuhu, apa itu? Min amsihi khairan, bahwa robihun, gitu. Ini Pak Kayai nanti akan menerangkan itu. Kalau hari ini, barang siapa yang hari ini lebih baik pada hari kemarin, berarti kita adalah orang beruntung. Tapi kalau hari ini kita sama dengan hari kemarin saja, kita dianggap rugi. Maghbunun ya. Maghbunun. Nah, apalagi kalau yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, jadi kita itu terlaknat. Maghbunun gitu. Ini jangan sampai ya. Artinya di Syawal ini kita harus betul-betul mencoba untuk meningkatkan diri kita masing-masing sesuai dengan posisi kita sekali lagi sebagai PNS ASN, maka ya kita harus indikator kinerjanya, kalau pejabat KPI-nya, key performance indikatornya atau indikator kinerja utama kita itu ya pelayanan itu yang nanti terekam dalam kegiatan-kegiatan yang sudah kita sudah kita format ya. Dan insya Allah karena ini formasi baru, kabinet baru, dari tanggal 26 29 Mei kita akan mencoba untuk merevisi dan melihat kembali rencana kegiatan kita tahun 2021 sekaligus menyiapkan kegiatan kita di tahun 2022. Dan situlah nanti akan terlihat indikator-indikator kinerja kita, dan nanti di akhir tahun apakah kita bisa mencapai itu atau tidak. Ini yang penting. Jadi kita harus menyesuaikan dengan banyak hal, apalagi regulasi dan tuntutan pada kita semakin meningkat. Oleh sebab itu alangkah baiknya kalau kita bersama-sama untuk memperbaiki diri, belajar bersama-sama, dan insya Allah kalau kita meningkat secara kualitas diri, maka lembaga ini akan otomatis meningkat pula performanya. Jadi sekali lagi, lembaga IAIN Pekalongan ini atau rumah kita IAIN Pekalongan ini gambarnya itu tergantung kita sendiri. Dan saya ingin di kabinet saya ini, terutama para pejabat, ya, baik akademik maupun administrasi, harus bekerja keras dan bekerja cerdas untuk meningkatkan perform lembaga ini. Kalau tidak bisa ya sebaiknya mundur saja. Karena kita juga dipantau terus oleh kementerian bahwa kita ada tuntutan kualitas yang harus tercapai. Oleh sebab itu teman-teman ya baik sebagai wakil rektor, pendidikan, direktur pasca, mohon maaf tadi belum disebut ya, direktur pasca, kemudian ada di lembaga pembinaan unit kerja. Mari bersama-sama kita merevolusi diri kalau perlu, ya, merubah diri kita untuk menjadi pelayan yang baik ya, pada masyarakat kampus, terutama pada para mahasiswa, pada stakeholders yang membutuhkan kita. Mudah-mudahan di momen yang baik ini kita niati bersama untuk bekerja lebih baik ya. Insya Allah kalau kita ikhlas menjadi ladang ibadah kita semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada semuanya pimpinan yang telah hadir, baik yang offline maupun yang online ya, baik yang hadir in maupun hadir out. Kalau yang offline itu namanya hadir out ya, di luar sana. Ini saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan Allah SWT selalu bersama kita. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Mauidul wabarakatuh. Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Fatih MAG. Yang kami hormati Dr. Kiai Haji Muhammad Fatih MAG, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wa ayyadahu bi ittisabi kamaliha 'ala ma hadahu fil Qur'an. Wa hadyi sayyidina bi'adana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kalimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyyun khatamul anbiya wa ursila fi akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi tahsil akhlaqil lisan. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. YN Pekalongan Al-Mukarram Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Mahfud MAG, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Dr. Moh Muslim MPD, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Dr. Haji Mukhlisin Salim MAG, Bapak Direktur Pasca Sarjana, para dekan, dan semua pejabat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa bermujahadah dalam acara halal bihalal virtual yang insya Allah penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan terpintiskan bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita jadikan suri tauladan bagi hidup dan kehidupan kita, dan yang kita tunggu-tunggu syafa'atul uzmanya. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafa'atul uzmanya kelak yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita berada di tanggal 6 Syawal, berarti sudah 6 hari kita meninggalkan bulan yang penuh dengan berkah, yaitu bulan Ramadan, bulan di mana kita bisa membersihkan diri, mensucikan jiwa. Tapi ini belum berakhir. Karena la tanfa'uka taubatu hatta yuhalliluka, kata Imam Abu Laith As-Samarqandi. Amal apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, mulai dari tadarus Al-Quran, sholat sunnah, tarawih, tahajud, duha, atau amal ibadah sunnah apapun, dan termasuk yang fardu sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kita mau berhalal di halal. La tanfa'uka taubatu hatta yuhalliluka. Percuma kalau kita selesaikan puasa kita, tapi kita tidak pernah minta atas apa yang telah kita lakukan. Ini kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia pada umumnya, bahwa halal bihalal selalu identik dengan minta maaf.
Halal bihalal di situ ada minta maafnya. Tetapi fa in kanat malan qaddahu ilaih. Ada satu yang tidak pernah dihiraukan oleh orang, bahwa minta maaf itu hanya sekedar formalitas, tapi ada yang paling penting untuk ditekankan, yaitu jika berkaitan dengan harta benda, maka tak cukup hanya berjabat tangan. Jika sudah berkaitan dengan harta, maka tak cukup kita melambaikan tangan atau kita mensepukan tangan, merapatkan tangan, mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Tidak bisa. Maka jika berkaitan dengan harta, yang terpenting dan yang paling harus dilakukan adalah raddarul ilaih. Maka mengembalikan. Jika itu hutang, maka hutang itu harus dikembalikan. Jika itu mengambil hak orang, maka harus dikembalikan. Na'udzubillah, jika itu korupsi, maka ya kita korupsi pun juga harus dikembalikan. Enggak cukup dengan mengadakan halal bihalal apalagi virtual seperti ini. Enggak cukup. Masyaallah muslimin rahimahullah. Oleh karena itu urgensi halal bihalal itu sebenarnya di sini. Urgensi dari halal bihalal apapun bentuknya itu seperti mestinya di sini, titik tekannya di sini. Maka saya teringat sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, ala adulluka ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah. Mau enggak kamu saya tunjuki akhlak yang paling mulia dunia akhirat. Jadi akhlak yang paling mulia di dunia maupun di akhirat ini menunjukkan betapa sulitnya akhlak ini. Enggak semua orang bisa melakukan. Walaupun dia berpuasa berulang-ulang bertahun-tahun, walaupun dia mujahadah bertahun-tahun, tapi tidak mesti mudah melakukan 3 hal itu. Rasulullah bertanya, mau kamu saya tunjukkan akhlak yang paling mulia, dan itu nilainya adalah kemuliaan dunia dan akhirat. Para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasul, bala ya Rasulullah." Gitu ya Rasul. Satu kata Rasulullah, "Antas laman khoto'aka." Jadi akhlak yang paling mulia itu adalah menyambung tali silaturahim terhadap yang memutus tali silaturahim tadi. Kalau para bawahan, para kajur, para dekan sowan ke Pak Rektor itu sudah biasa. Sowan kepada pejabat warik 1, warik 2 itu sudah biasa. Bahkan kalau mengirim ucapan permohonan maaf pertama kali itu yang diingat-ingat adalah Pak Rektor. Biasa itu. Mengingat nama Pak Rektor itu biasa. Kenapa? Karena yang bawah itu mesti ingat yang atas tadi. Dan itu belum dianggap sebagai silaturahim. Laisal wasil bil mukafi. Walakinnal wasil man wasala man qata'ahu. Tapi kalau Pak Rektor mau minta maaf kepada yang bawah, yang paling bawah sampai tukang sapu, ini akhlak yang mulia. Oh, Akbar. Makanya Pak Rektor berkewajiban mengadakan halal bihalal virtual ini dalam rangka apa? Menyapa teman-temannya, menyapa saudara-saudaranya sampai ke yang paling bawah. Dan beliau sudah minta maaf. Tinggal beliau punya hutang tidak sama kaju-kaju. Yang jelas beliau punya hutang sama saya. Tapi beliau nggak ingat punya hutang sama saya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Menyambung tali silaturahim terhadap orang yang memutus ini sudah dicontohkan. Nabi Muhammad, orang apa coba Abu Jahal itu? Orang yang paling menginginkan Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh itu Abu Jahal.
Tapi ketika Abu Jahal sakit, siapa yang pertama kali datang? Beliau menganggap Abu Jahal masih keluarganya, masih pamannya. Beliau datang kepada Abu Jahal, walaupun beliau itu adalah musuh terbesar itu. Dan beliau menganggap Nabi Muhammad adalah musuh terbesar. Kurang apa saudaranya Yusuf yang berjumlah 11 orang itu, yang ingin menghabisi Nabi Yusuf alaihissalam, ingin mengubur hidup-hidup malah dibuang ke sumur. Kurang apa coba? Nyawanya sudah terancam seperti itu. Tapi ketika Nabi Yusuf berkuasa, maka orang yang pertama kali dibantu itu adalah saudara-saudaranya. Diberilah beras, makanan pokok untuk dimakan pada waktu masa paceklik. Mungkin kita berdalih, itu kan Nabi. Baik, kita baru harus mencontoh Gus Dur. Seperti apa rezim Soeharto untuk membunuh Gus Dur? Seperti apa yang dilakukan oleh rezim pada saat itu? Tapi apa yang dilakukan oleh Gus Dur? Beliau orang yang pertama kali datang di saat Idul Fitri seperti ini. Untuk apa? Untuk memohon maaf kepada Soeharto. Ini yang dilakukan oleh orang-orang suci yang harus kita tiru saat ini. Subhanallah. Yang kedua, kelompok Yaman haromakan, yaitu memberi sesuatu kepada orang yang kita musuhi atau yang memusuhi kita, yang menghalang-halangi kita, atau memberi sesuatu kepada orang yang pelit kepada kita. Jadi kalau ada orang ngasih kepada tetangganya yang kaya, yang biasa ngasih kepada kita, itu bukan akhlak yang mulia, itu biasa itu. Mukafaah namanya. Apalagi ngasih parcel kepada bos kita, atasan kita, itu sudah biasa. Tapi ini waktu dia menharomaka, ngasih kepada orang yang tak pernah peduli kepada kita, kikir kepada kita, menghalang-halangi kita, memusuhi kita. Dan ini menjadi akrami akhlaki dunia wal akhirah, akan menjadi akhlak yang terbaik di dunia maupun akhirat. Dan ini memang tujuan puasa seperti itu. La'allakum tattaqun, sementara salah satu cirinya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kalau dari awal Pak Rektor itu ngomong bahwa saya itu enggak dihonori, enggak masalah. Itu berarti menunjukkan Pak Rektor belum mengamalkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kalau Pak Rektor mau mengamalkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, ya tak perlu akun. Cukup ditambahin malah gitu. Guyon Pak Rektor ini, guyon, cuman ada benarnya juga. Ya dipikirkan. Ya. Jadi memang tujuannya orang puasa itu ya memang la'allakum tattaqun. Sementara salah satu sifatnya itu adalah menjadi lumo. Lumo ini yang menyebabkan orang itu disukai oleh sesama. Lumo ini yang menjadikan orang itu kemudian disukai oleh siapa saja, termasuk orang yang jauh kepada kita. Tahadu. Salinglah engkau kasih hadiah. Saya ngasih hadiah Pak Mahfud ngasih hadiah saya. Wali santri datang kepada saya bawa gulung teh. Itu sudah termasuk tahadu. Mesti Pak Yahya senang. Itu biasa. Dan itu biasa, Pak. Itu biasa. Tapi memberi sesuatu kepada orang yang menjadi musuh kita, ini yang luar biasa. Bukankah putra-putri Rasulullah itu mencontohkan kepada kita betapa Siti Fatimah itu lumonya minta ampun saat dia itu pada kondisi yang sangat miskin sekali. Tapi beliau masih mau memberi kepada keluarganya yang itu non-muslim, belum masuk kepada Islam. Pak Islam muslimun rahimahumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah wa anta'fu amman dzalama. Wa anta'fu amman dzalamaka, yaitu memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Memaafkan orang yang berlaku aniaya terhadap kita. Ini tidak mudah.
Kalau saya berada di depan kamera lalu mengatakan mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, secara umum seperti itu, mudah untuk dilakukan. Siapapun bisa, apalagi hanya sekedar nge-share saja itu gampang. Bentuk kalimat-kalimat yang indah pun juga gampang, mudah dan mudah di-share dengan kecanggihan sekarang ini. Tapi pernahkah kita datang ke rumah tetangga kita yang memusuhi kita, lalu kemudian kita berbesar hati, membuka lapang-lapang dada kita untuk memaafkan dia, memaafkan mereka? Ini perbuatan yang sulit, perbuatan yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi jika dilakukan, maka ini menjadi akronim akhlak dunia wal akhir. Sebagai penutup, mungkin kita belajar dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Suatu saat Abu Bakar itu bersama dengan Rasulullah seperti saya bersama dengan para pejabat ini. Tiba-tiba ada orang datang lalu memaki-maki beliau. Tak bisa dimaki-maki. Padahal kita tahu Abu Bakar itu seperti apa perlakuannya atau perilakunya atau akhlaknya kepada orang lain. Tapi dimaki-maki Abu Bakar. Dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar hanya diam saja. Rasulullah melihat Abu Bakar diam saja itu. Ternyata Rasulullah malah justru merapatkan badannya ke badan Abu Bakar. Seraya ngepuk-ngepuk. Melengos Abu Bakar ke arah kanan. Dari arah kanan dia datang untuk memaki-maki Abu Bakar. Habis-habisan itu. Abu Bakar diam saja. Rasulullah malah merapatkan badannya kepada Abu Bakar sebagai bentuk rasa suka Rasulullah terhadap perilaku Abu Bakar. Diam saja Abu Bakar, dicaci maki seperti itu. Tapi untuk yang ketiga kalinya, ketika Abu Bakar melengos ke arah kiri, orang tadi mengejar lalu memaki-maki beliau, lebih tajam lidahnya daripada yang pertama dan yang kedua. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar marah pada saat itu. Karena apa yang dituduhkan dari awal hingga yang ketiga itu tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Marah Abu Bakar. Abu Bakar baru menjawab satu kalimat saja, maka Rasulullah lari dari Abu Bakar, meninggalkan Abu Bakar. Yang tadinya itu Rasulullah dekat dengan Abu Bakar, malah berdekat kepada Abu Bakar. Melihat perilaku dari Rasulullah yang tidak lazim seperti itu, Abu Bakar kemudian datang marani Rasulullah SAW, mengejar Rasulullah. Lalu ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasul, kenapa engkau yang pertama, yang kedua itu begitu mendekat kepadaku, seakan-akan engkau begitu ridho kepadaku? Apa kata Rasulullah? Ketika engkau dicaci maki yang pertama dan yang kedua itu, aku melihat malaikat datang 1.000, 2.000, 3.000 datang. Ketika yang kedua kalinya, saya tidak bisa menghitung jumlah malaikat yang tadinya itu saya perkirakan sampai 5.000, tapi tak terhitung. Tempat ini penuh dengan malaikat. Tapi ketika yang ketiga kalinya, kamu hanya menjawab. Ketika engkau dicaci maki, kamu hanya menjawab saja. Malaikat yang tadinya ribuan itu keluar dari ruangan ini, dan saya pun ikut keluar karena saya tidak mau di tempat yang tidak ada malaikat. Inilah barangkali yang harus kita contoh. Wa anta'fu amman maka memaafkan orang itu sulitnya minta ampun dibandingkan meminta maaf. Meminta maaf itu memang sulit, tapi memaafkan orang lain justru lebih sulit. Mudah-mudahan bermanfaat, sekaligus sebentar karena saya dibatasi maksimal 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya dan umumnya bagi bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam ucap dan perilaku saya. Aku boleh ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya halal bihalal virtual yang akan dipandu oleh host Bapak Muhammad Muslim PhD. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Rektor, Bapak Dr. Zainal Mustaqim MAG Al-Hajj yang sama-sama kita hormati, yang tadi di awal sudah menyampaikan sambutannya dan juga arahannya, yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Fatih MAG yang tadi sudah mencerahkan kita bagaimana semestinya kita harus seperti apa di bulan Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Banyak pencerahannya. Teman-teman pimpinan, mulai Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 3 yang hadir di forum fisikal, dan teman-teman pimpinan di tingkat fakultas, para dekan, semua di lingkungan YAIN Pekalongan, Bapak Direktur Pasca, Bapak Dr. Hadi Dediorhana MAG, pimpinan, kepala lembaga, kepala unit, kemudian wakil dekan semuanya, ajur, sekjur, dan wadir, kaprodi di Pasca semuanya, sekjur semuanya, semua dosen, baik dosen PNS maupun dosen tetap non PNS, para tendik, pimpinan, dan juga semuanya, dan semua keluarga besar yang saya hormati, saya cintai, dan saya kasih sayangi. Pertama tentu kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan banyak nikmat, karunia, inayah, hidayah, nikmat sehat, dan nikmat hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan halal bihalal 1442 Hijriah dengan model Zoom. Alhamdulillah, ini adalah nikmat. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya. Mudah-mudahan sampailah pada kita, dan kita selalu menghadirkan ruhiyah Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW pada kegiatan kita di mana saja, kapan saja, dan terus kita berusaha dan berikhtiar meneladani sifat-sifat keagungan dan kemuliaan beliau, karena memang beliau adalah tokoh perilaku yang sangat mulia di dunia ini dalam berbagai aspek kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga besar YAIN Pekalongan, saya sebagai host dalam kegiatan ini. Nanti setiap dari pimpinan, mulai Pak Wakil Rektor
sampai nanti para dekan dan pimpinan yang lain. Ini sudah ada 16 pimpinan nanti yang harus memberikan statement yang berkaitan dengan halal bihalal 1442 Hijriah dengan waktu yang cukup singkat, padat, tapi bobot dan berisi. Apa arti pentingnya halal bihalal ini tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Kiai Fatih. Ini harus dinyatakan dalam bentuk statement yang diucapkan dengan lisan yang dirasakan dan dihayati di dalam hati, dan bagaimana nanti diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon Bapak Ibu siap untuk memberikan statement. Jadi nanti tentu saya mulai dulu karena saya sebagai host, sebagai warik 2, nanti lalu WR1, WR3, lalu untuk Kepala Biro Awaka diwakili Kabak Umum karena beliau hari ini berada di Jakarta, sedang ada pelantikan Kabiro baru di Indonesia di PT-KIN ya. Mudah-mudahan beliau lancar dalam melaksanakan tugas ini. Lalu nanti disusul dengan Dekan Pasha, lalu Dekan FTIK, Dekan Febi, Dekan Fuad, Bapak Direktur Pasca Sarjana, Ketua LPM, Ketua LP2M, Kepala SPI, Kepala Perpustakaan, Kepala UPB, Kepala UTIPD, dan terakhir Mudir Mahat Al-Jami'ah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai, saya sayangi, dan saya hormati, dan saya muliakan. Seteman saya merujuk Pak Kiai Fatih. Kalau minta maaf katanya mudah, yang susah adalah memberi maaf. Maka yang pertama, saya akan memberikan maaf pada siapa saja, terutama keluarga besar ya Pekalongan, jika ada kesalahan pada diri saya dalam kehidupan sehari-hari dalam mengelola organisasi kampus ini. Kami dengan penuh lapang dada ikhlas memaafkan. Tentu selain memaafkan, tentu saya banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, tidak formalitas. Ini penting kepada keluarga besar ya Pekalongan, pasti banyak kekhilafan, apalagi saya sebagai pribadi dosen maupun sebagai pimpinan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Statement yang berikutnya adalah kami mengikuti prinsip tadi Pak Kiai Fatih, metamotif hidup sukses dan bermakna. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Yayan Pekalongan, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan Yayan Pekalongan hari esok harus lebih baik dan lebih maju prestasi dan berreputasi perguruan tinggi. Terima kasih dari saya. Mohon Pak Warik 1 untuk berikan singkat, padat, dan berisi. Terima kasih bos kita yang energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor yang saya muliakan, Pak Warik 2, Pak Warik 3, Pak Yai Dr. Yai Haji Muhammad Fatih M.Haki Al-Maroki, yang saya tunggu-tunggu fatwanya, dan ya tadi kan yang resmi, serta
para pimpinan yang lain, para dekan, para ketua lembaga, para ketua pusat unit, dan juga kajur, sekjur, dan seterusnya, termasuk para dosen dan juga para pimpinan struktural, pimpinan dan tenaga kependidikan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa halal bihalal virtual. Tentu sekalipun tadi disampaikan Pak Kiai Fatih kalau menyampaikan doa, menyampaikan selamat itu mudah, tetapi ini harus saya sampaikan dengan ketulusan hati. Yang pertama, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri. Aqobbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan ini penting karena tidak semua orang bisa merayakan, baik karena COVID harus diisolasi, karena mau mudik nggak bisa, nggak boleh, dan seterusnya. Jadi ini kenikmatan. Nikmat ini harus kita syukuri dengan cara mengucapkan selamat, dan itu bagian dari rasa syukur kita. Yang kedua, tentu selama pergaulan selama ini saya secara pribadi banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan juga banyak noda-noda hitam. Dan di hari yang mulia ini, di hari yang fitri ini, dengan ketulusan hati, tanpa ada pretensi dan tanpa ada tidak ada niat yang lain kecuali memohon maaf kepada Pak Rektor, para pimpinan, para teman-teman dosen, para tenaga kepegawaian, pendidikan, dan seterusnya, semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan, baik saya sengaja maupun tidak disengaja. Tentu sebaliknya saya juga memaafkan, dan tentu saya tidak merasa ada orang yang berbuat salah kepada saya, dan juga ada ya tentu saya maafkan. Itu Pak Fatih tadi yang disampaikan Pak Fatih langsung saya. Semoga di forum kali ini, halal ini, tentu Idul Fitri itu maknanya banyak ya, konteksnya setiap orang punya pemaknaan yang berbeda-beda. Dan harapan saya secara pribadi seperti senandung rindunya Ibu Arabi ya. Kalau kemarin saya tidak bersahabat dengan orang yang agamanya beda dengan agama saya. Kalau kemarin saya tidak suka dengan cara berpakaian orang lain yang tidak sama dengan berpakaian saya. Kalau kemarin saya tidak senang dengan cara pikir dan pendapat orang lain yang tidak sama dengan pendapat saya, maka hari ini saya ingin merubah itu. Saya ingin menganggap semua adalah bagian dari makhluk Allah, dan kita kembali ke Idul Fitri yang katanya kosong-kosong, yang katanya suci, yang katanya kembali kepada agama yang hanif. Dan pada hari inilah, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Arabi, fahubbu dini wa imani, maka cinta itulah yang menjadi agamaku dan menjadi keyakinanku. Nah, dalam konteks relasi sosial ini yang semoga ke depan itu bisa secara pribadi bisa saya praktekkan, baik mulai dari berpikir, bertindak, dan juga berperilaku sosial, termasuk dalam mengembangkan lembaga ini. Karena dengan cinta kasih itulah wa ainu ridho an kulli aibin qalilan. Jadi kalau orang senang itu apa ya? Tai cecak itu rasa coklat. Kalau orang cinta, karena itulah
Orang sering mengatakan bahwa cinta itu buta, konteksnya di sini. Jadi kalau sudah senang, semuanya itu menjadi baik, menjadi guna. Nah, harapan saya secara pribadi, semoga di Idul Fitri ini kita mengembalikan cinta sebagai poros kehidupan kita, baik dalam konteks pribadi maupun kelembagaan. Terima kasih. Begitu Pak Yusuf. Terima kasih Pak Warek 1. Cinta dan cinta dalam kehidupan ini. Silahkan Pak Warek. Ya, terima kasih pada Pak Muslim PSD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama dihormati Bapak Rektor IM Pekalongan yang telah memberikan kata sambutan pada kegiatan halal bihalal virtual ini. Yang saya hormati kolega kita, para wakil rektor, dan juga Pak Kepala Biro yang sekarang posisinya ada di Jakarta, Pak Kiai Fatih, selaku narasumber hari ini yang telah memberikan tausiah dan juga pokok-pokok tentang Idul Fitri dan segala implikasi. Sahabat-sahabat dekan, para ketua lembaga, kepala pusat, kepala unit, ketua jurusan, sekretaris jurusan, para kepala bagian, para kasubag, dan juga tenaga fungsional, dan juga sahabat-sahabat tenaga pendidikan dari tingkat rektorat sampai dengan tingkat prodi. Alhamdulillah di keluarga yang Pekalongan melaksanakan halal bihalal merupakan momentum tahunan sekaligus media untuk muhasabah di antara kita semua tentang jati diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melaksanakan ibadah siam sebulan penuh bagi bapak-bapak, kalau ibu-ibu mungkin tidak ya, karena usia-usia produktif tentu ada yang bolong-bolong, karena itu ada sunatullah. Setelah kita puasa selama 1 bulan, tentu kita sudah memanage diri sebagai insan-insan yang semakin kafah, baik dari segi keislaman, keimanan, dan juga keihsanan kita. Nah, oleh karena itu, dengan modal kebersihan hati yang sudah kita asah selama 1 bulan, tentu hati kita akan semakin jernih dan insya Allah memancarkan sinar-sinar kemuliaan. Nah, dengan bekal itulah maka mari kita sentuh hati di antara kita semua ini dengan ikhtiar saling memaafkan. Jadi kami secara pribadi maupun secara kedinasan mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terhadap segala kekhilafan, kesalahan, dan juga hal-hal yang tidak berkenan, baik secara akwal, secara akhwal, dalam konteks menjalankan tugas di kantor maupun menjalankan tugas-tugas di luar kantor. Secara hakul adami, maka kita ikrarkan secara bersama-sama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus kami tentu secara otomatis memaafkan apabila ada kolega-kolega kita yang kemungkinan besar ada kekhilafan dan kesalahan pada kami secara pribadi maupun pemerintah dan seluruh baik yang hadir in maupun hadir out. Setelah kita berhalal bihalal, tentu kita menjadikan forum ini sebagai sarana untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam semua hal, termasuk menjalankan fungsi kita sebagai khalifah di muka bumi dan juga sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang secara khusus yakni
memastikan tugas kita sebagai aparatur sipil negara di perguruan tinggi tercinta di Pekalongan di dalam rangka turut mencerdaskan kehidupan bangsa melalui fungsi Tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu, selamat untuk menunaikan tugas baru, memperbaiki tugas kita semuanya menjalankan fungsi, apalagi dalam rangka mengawal transformasi kelembagaan di Pekalongan menuju UIN Pekalongan. Saya kira itu pesan moral dari kita semua, wabil khusus menyongsong masa depan supaya kita memiliki masa depan yang jauh lebih baik, baik dalam konteks kepribadian kita secara personal maupun masa depan kelembagaan kita secara kedinasan dalam rangka menyongsong era baru transformasi YIN menuju ke UIN Pekalongan. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan pada Pak Ustaz. Terima kasih Pak Warek 3, Pak Dr. Muhyiddin Agi. Tadi ada pesan yang sangat penting, mohon maaf dan memaafkan sebagai basis untuk menyongsong masa depan kelembagaan YIN Pekalongan dan personal kita yang lebih baik. Selanjutnya kepada Bapak Kepala Biro AWK yang dalam hal ini diwakili Kakak Umum Bapak Saiful Anam SAG MA. Terima kasih. Moga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor, para wakil rektor, Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Fateh MAG selaku narasumber atau maido hasanah pada acara kali ini, kepada para pimpinan unit kerja dan seluruh dosen dan pegawai jamaah Zumiyah dan Yudhiyah dalam rangka halal bihalal secara virtual keluarga besar YIN Pekalongan. Saya diberikan amanat oleh Bapak Kepala Biro AWK, Bapak Dr. Haji Saidin Zuhri MSI, untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan statement Lebaran atau Idul Fitri 1442 Hijriah ini. Yang pertama, Bapak Kepala Biro menyampaikan salam kepada Bapak Ibu semuanya karena beliau tidak bisa hadir pada acara kali ini karena beliau diundang oleh Bapak Menteri Agama untuk dilantik dalam jabatan yang baru. Oleh karena itu, salam ini juga merupakan sebagai salam perpisahan dari Bapak Kepala Biro kepada seluruh sivitas akademika di lingkungan YIN Pekalongan. Beliau menyadari bahwa rotasi adalah hal yang lumrah dalam sebuah organisasi, maka perintah dari Kementerian Agama beliau lakukan. Beliau kemungkinan memberikan informasi yang tepat akan dipindah di mana, tapi yang jelas hari ini jam yang sama itu dilantik oleh Bapak Menteri dalam jabatan yang sama tetapi pada satuan kerja yang berbeda atau perguruan tinggi yang berbeda. Kemudian bahwa setelah kita melakukan hablum minallah, yaitu berpuasa selama 30 hari penuh, maka pada saat ini kita perlu melakukan interaksi sosial atau hubungan antar manusia nas dengan baik. Oleh karena itu, atas nama Kepala Biro AWK mewakili seluruh kepala bagian, Kasupa dan staf di lingkungan Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf
maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tentu permohonan maaf ini juga diiringi dengan dibukanya pintu maaf kepada seluruh sivitas akademika, kepada seluruh pimpinan, seluruh dosen dan tenaga pendidikan. Secara otomatis kami seluruh pegawai yang ada di lingkungan Biro OAK memaafkan Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kami mewakili dari panitia juga, karena saya juga diberikan amanah untuk menyelenggarakan kegiatan Sunnah ini, maka kami selaku panitia dan juga bagian umum yang berkolaborasi atau bekerja sama dengan pengurus HMJ KPI, kita menggandeng mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang mulia pada pagi hari ini. Apabila terdapat kekurangan baik fasilitas maupun IT yang kurang mendukung terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi namanya manusia tentu ada kekurangannya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan kali ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Biro OAK yang diwakili oleh Kabak Umum. Kita doakan beliau Pak Kabiro mudah-mudahan dalam menjalani tugas yang baru nanti diberi kemudahan, diberi kelancaran dan kekuatan untuk bekerja yang baik. Tadi Pak Kabak Umum wakili, terima kasih. Dan lalu Dekan dan pimpinan yang lain, saya mohon nanti waktunya agak sedikit dipadatkan ya, supaya kita bisa selesai maksimal kalau bisa 2 menit. Dibagi kiranya Bapak Dekan Fasa, Bapak Dr. Haji Ahmad Jalaluddin MA dipersilahkan untuk memberikan statement yang berkaitan halal bihalal. Silakan Pak Dr. Jalaluddin. Assalamualaikum Pak Dekan Jalaluddin. Sudah nyambung Pak Dekan Fasa? Suara saya bisa? Iya Pak. Dengar-dengar ini jelas, Pak Dekan Fasa? Iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum hadir atau belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, itu Pak Jalal udah connect Pak. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dilanjutkan nanti bisa menyusul. Waalaikumsalam Pak Dekan Fasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dekan Fasa, Pak Dr. Jalaluddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalal sudah connect ke WR2. Pak Dekan. Monggo silakan Pak Dekan Fasa, Pak Dr. Jalaluddin. Ya. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak-bapak Wakil Rektor. Terdengar Pak Dr. Jalaluddin, mungkin masih di unmute nih. Sudah mute ini. Sudah mute. Yang saya hormati Pak Rektor, Bapak-bapak Wakil Rektor, Pak Kiai Fatih. Suaranya belum terdengar, masih unmute ya. Ini saya Sudah, pakai sudah dengar pakai Pak. HP, Pak. Baik. Mohon maaf Pak Dr. Jalaluddin, suaranya tidak bisa didengar, oleh karena itu
Yang saya Kita hormati sudah dengar, Pak. Bapak Kita Rektor, sudah dengar, Bapak Pak. Direktur, Jaringannya supaya dan jelas semua pimpinan serta lalu supaya keluarga besar dilanjutkan dulu YIN Pekalongan. Pak FTIK Saya ya. hanya akan menyampaikan sedikit saja. Terus ya. Lanjut aja Pak Jalal, lanjut. Silakan. Dengar jelas, cukup jelas. Ya, saya hanya akan menyampaikan sedikit saja, tidak lebih dari 2 menit. Saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar Fakultas Syariah YIN Pekalongan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kita berinteraksi kami melakukan kekeliruan, kesalahan, kekhilafan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pribadi memaafkan kalau seandainya ada kesalahan dari Bapak Ibu, saya pribadi dengan ikhlas, dengan tulus memaafkan semua kesalahan seandainya ada. Begitu pula insya Allah semua keluarga besar Fakultas Syariah itu juga memaafkan dan dengan tulus ikhlas. Saya kira itu saja yang saya sampaikan, tidak berpanjang lebar. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak juga atas suara sangat jelas pesannya. Dilanjut dengan Pak Dekan FTIK, Bapak Dr. Haji Muhammad Sugeng Solahuddin MAG. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Mas Rektor dan Pak WR 1, 2, 3, segenap pimpinan keluarga besar YIN Pekalongan, atas nama pribadi dan keluarga besar Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dengan doa kullu amin wa antum bi khairin wa fi sihatin wa afiatin wa rif'atin, Aidul Mubarak alaina wa alaikum wa alaina ummati islamiyati, taqabbalallahu minna wa minkum salihul amal. Mudah-mudahan selama 1 bulan kita bersekolah lewat bulan Ramadan, kita lulus hari ini dengan saling memaafkan, dan saya pun ikhlas sebelum Bapak Ibu minta maaf sudah mengikhlaskan untuk memaafkan lahir dan batin. Salam I love you full dari Fakultas Tarbiyah untuk keluarga besar YIN Pekalongan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan FTIK, Pak Dr. Muhammad Sugeng Solahuddin MAG. Mohon maaf dan memaafkan. I love you full. Oke. Sekarang Ibu Dekan Febi, di antara dekan yang ada dekan yang sangat cantik. Monggo, Bu Dr. Raja Sinta Dewi Resmawati MH. Silakan Bu Dekan. Terima kasih Pak WR 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor. Yang saya hormati Pak Rektor dan jajaran Wakil Rektor, Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan dan segenap keluarga besar YIN Pekalongan. Saya selaku pribadi dan mewakili keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Pekalongan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya pribadi, insya Allah kalau ada salah-salah mohon dimaafkan, dan insya Allah juga saya memaafkan jika ada kesalahan dari Bapak Ibu. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali karena selama ini Bapak Ibu sudah memberikan dukungan kerjasama yang luar biasa, dan mohon kami dimaafkan jika dalam kerjasama dan juga dalam pelayanan ada yang kurang-kurang, mohon kami dimaafkan. Mungkin itu saja dari kami.
Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dekan Gaby, Bu Dr. Jacinta Dewi Rismawati. Mohon maaf dan maafkan. Sinergi kolaborasi. Terima kasih. Dilanjut Dekan Kuat, Bapak Dr. Haji Samani MAG. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Rektor dan para Wakil Rektor, juga Pak Kiai Fatih, serta seluruh pejabat di lingkungan IAIN Pekalongan. Saya secara pribadi, selaku pribadi dan mewakili keluarga besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan mohon maaf lahir batin. Semoga kita minal faizin, minal aidin wal faizin wal makbulin. Dan setelah berpuasa, saya berharap kita semua minal maghfurin, menjadi orang yang maghfur dan juga bisa muslihin, muslih, berbuat baik, menjalankan sesuatu dengan ikhlas, mukhlisin. Insya Allah kalau kita sudah maghfur, muslih, dan mukhlis, kita akan mendapatkan jalan yang lurus, menghiasi jalan yang lurus, zainal mustaqim. Itu semua yang saya harapkan untuk IAIN Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuad kompak tenan. Terima kasih Pak Dekan, Pak Dr. Haji Samani MAG. Pesannya adalah kita menjadi orang yang mukhlisin, yang menjadi orang maghfurin, wal mustaqim, wal muslimin. Sehingga kita ke depan bisa lebih baik untuk menjalankan organisasi kelembagaan kita. Terima kasih. Dilanjut Pak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Haji Ade Dedi Rohayana MAG, disilakan. Mohon izin Bapak Warir 2 untuk menyampaikan, beliau menunjuk saya untuk mewakili karena kondisi beliau kurang fit. Bisa? Silahkan Ibu. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3, Bapak Kabiro, para dekanat baik itu di Fasya, FTIK, FUAD maupun FEBI, juga para ketua lembaga LP2M, LPM, UPB, Perpustakaan, UTIPD, dan juga Mudir Ma'had Al-Jami'ah. Izinkan kami menyampaikan amanat dari Bapak Direktur Pasca Sarjana, mewakili Pasca Sarjana beserta para jajaran pimpinan, Prodi, Sekprodi, baik itu PAI, Hukum Keluarga, PGMI, dan Ekonomi Syariah, beserta Kasubag dan Admin, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin, dan saya kayaknya nggak afdol deh kalau nggak ikut teman-teman merujuk pada tausiahnya Pak Kiai Fatih ini. Yang paling berat dulu ya, yaitu memaafkan, kan begitu ya. Baik, itu tadi disampaikan, memaafkan bagi apabila ada yang membenci, memusuhi, apa tadi bahasanya, menghalangi. Ya, tapi insya Allah tidak ada. Teman-teman di IAIN itu baik-baik semua, sangat berkontribusi pada kami baik secara pribadi maupun lembaga. Dan tentunya saya ingin mulai dari diri saya sendiri, ibda' bin nafsi, bahwa kita akan memperbaiki seperti amanat Pak Rektor tadi. Kita harus menjadi lebih baik, dan lebih baik, terutama dalam menyongsong transformasi menjadi UIN. Mohon dukungan untuk mengikuti dan memenuhi permintaan ya dari Pak Rektor agar pasca sarjana bisa segera mengajukan program doktor dan tentunya juga bisa mengelola prodi baru yaitu prodi PBA.
dan juga mewakili Bapak Direktur Pasca Sarjana mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatian atau atensi para dosen di lingkungan Pasca Sarjana, dan kami siap untuk bersinergi, berkolaborasi agar bisa meningkatkan pelayanan baik kepada dosen maupun mahasiswa dan mahasiswi. Tentunya kita berharap apa yang kita upgrade bukan hanya aset tetapi juga mindset. Izinkan Pak Rektor kami sampaikan slogan kami sekarang adalah Together We Stronger, More Competitive, and More Cooperative. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Susminingsih yang telah mewakili Pak Direktur Pasca Sarjana Bapak Dr. Haji Ade Dedi Robayan MAG. Mudah-mudahan Pak Direktur sehat walafiat kapan saja, di mana saja. Terima kasih Bu Dr. Susminingsih yang telah mewakili, memberikan maaf, mohon maaf, memulai dari diri sendiri, sinergi dan kolaborasi untuk memajukan organisasi perguruan tinggi. Terima kasih Bu. Dilanjutkan Ketua LPM Dr. Tri Astuti Haryati MAG. Disilakan. Assalamualaikum Ibu Ketua LPM Bu Dr. Tri Astuti Haryati MAG. Bisa kalau belum nyambung dilanjutkan Ketua LP2M dulu Bapak Dr. Haji Imam Hanafi MAG, nanti Bu Tutik menyusul. Silahkan Pak Dr. Haji Imam Hanafi MAG. Halo, Assalamualaikum. Silahkan Pak Dr. Imam. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan, yang kita muliakan Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Kabiro, Bapak Dekan, Bapak Ibu Kepala UPT, dan seluruh sobat, kerabat, keluarga besar IAIN Pekalongan dimanapun saja berada. Semoga selalu happy dan bahagia lahir batin. Saya atas nama teman-teman di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Pekalongan menghaturkan kepada seluruh sivitas akademika IAIN Pekalongan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi, barangkali atas nama pribadi maupun lembaga LP2M banyak salah, banyak khilaf dalam melakukan pelayanan di bidang riset dan pengabdian, maka sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam kami mohon dimaafkan. Untuk itu sebelum saya akhiri, saya akan persembahkan 3 bait pantun untuk kawan-kawan semuanya. Tak lengkap rasa lebaran tanpa opor ayam. Tabah enak lagi makan dengan ikan patin. Saya atas nama LP2M IAIN Pekalongan haturkan permohonan maaf lahir dan batin. Yang kedua, sungguh sedapnya makan lontong tahu, tapi sayang makannya sendirian. Sungguh rugi orang yang tak punya ilmu, lebih musibah lagi ilmu tanpa riset dan pengabdian. Akhir,
ikan teri dimasak dengan santan, disantap bersama kekasih di pinggir persawahan. Idul Fitri adalah momen peningkatan. Ayo semarakkan program riset dan pengabdian. Demikian, matur nuwun. Selamat Lebaran, selamat berhappy, bangun kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Imam Hanafi. Mohon maaf, memberikan maaf. Ada banyak hal tadi ya. Ikan patin, ada ayam opor, ilmu pengetahuan, dan harus riset dan ngabdi. Ini penting saya. Terima kasih Pak Dr. Imam. Dilanjut dengan Ketua LPM Dr. Tri Astuti. Sudah bisa bergabung Putri? Bisa Pak, ini pakai HP-nya Pak Nalif. Sepertinya Putri nggak bisa secara langsung diwakili oleh Arisnya terus. Ya, silakan. Monggo Pak Nalif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Tuti. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya. Sudah bisa bergabung Bu Tuti? Bisa Pak, tapi terpental sendiri tadi. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Bapak Kabiro, seluruh dekan, seluruh ustadz, ini saya singkat saja. Seluruh ustadz itu yang saya maksudkan ini warga dari Usuluddin, punya S itu syariah, kemudian T itu tarbiyah. Di sini belum ada adab ya, tapi di Fuad itu ada adab, A-nya itu adab, dan D dakwah. Jadi saya singkat aja seluruh ustadz yang hadir, berarti seluruh warga dari Usuluddin, syariah, tarbiyah, adab, dan dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu, tetapi tidak ideal karena secara virtual dari tatap layar bukan tatap muka, namun tidak mengurangi niatan IAIN untuk mengadakan halal bihalal ini. Karena tadi sudah dipesan oleh Pak Anam tidak boleh lebih dari 2 menit, maka saya langsung saja menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan yang pernah saya lakukan, dan saya mewakili dari teman-teman LPM juga. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Barangkali selama kita berinteraksi masih banyak hal-hal yang kurang dari kami, dan banyak juga kesalahan yang telah kita lakukan, mohon dimaafkan. Semoga setelah kita melakukan atau setelah kita beribadah puasa selama 30 hari ini bisa kembali fitri atau suci atau kosong-kosong ya, tetapi tidak bisa dikatakan kalau dompetnya kosong berarti dompetku kembali ke fitri. Tidak bisa begitu. Yang saya maksudkan kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu maksudnya di situ. Mungkin itu, terima kasih, mohon maaf karena banyak kendala kalau pertemuan via virtual ini. Saya juga belum tahu apakah suara saya juga terdengar di seluruh hadirin. Namun tadi ada chat, Febi belum masuk Ustadz ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan masuknya di mana ya Febi ya? Bagian dari syariah kayaknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua LPM, Bu Dr. Tri Astuti Adiati MAG yang sudah bisa bergabung dan menyampaikan pesan yang sangat penting. Mohon maaf dan memberikan maaf dengan lapang dada dan kembali yang sebenarnya.
Dilanjut dengan Kepala Satuan Pengawasan Internal Bapak Haji Muhammad Nasrullah SE MSI yang kerjanya sehari-hari mencoret dan mencoret tapi memberikan solusi. Silakan Pak Nasrul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, seluruh pimpinan dan keluarga besar IAIN Pekalongan. Di hari yang baik ini, saya mewakili teman-teman Satuan Pengawasan Internal mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin karena kami selaku bagian dari IAIN Pekalongan, apalagi yang ditugasi untuk melakukan pengawasan di internal IAIN Pekalongan, tentu saja banyak khilaf, banyak kesalahan. Mohon untuk dimaafkan. Dan kami juga selaku pengawas memberikan maaf, dan saya yakin tidak ada yang bersalah kepada kami. Insya Allah kami akan berikan maaf dengan penuh keikhlasan, dan tugas kami sebagai Satuan Pengawasan Internal memang bukanlah pengawas yang sesungguhnya, karena pengawas yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja dari kami. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala. Mohon maaf dan memberikan maaf lapang dada, dan juga pengawasan yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjut Kepala Perpustakaan Ibu Hajah Junaidi Esos MM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, suaranya belum mungkin masih anut nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hajah, suaranya belum bisa dengar, apakah problemnya? Ya, Pak Musti sudah bisa didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Rektor 1, 2, 3 dan seluruh jajaran pimpinan di IAIN Pekalongan serta rekan-rekan keluarga besar IAIN Pekalongan yang saya hormati dan yang berbahagia. Saya secara pribadi dan mewakili keluarga besar Perpustakaan IAIN Pekalongan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rekan-rekan di IAIN Pekalongan, dan kami secara pribadi dan atas nama teman-teman perusahaan juga insya Allah memaafkan teman-teman semua, baik kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Mohon maaf kalau selama ini kami belum bisa memberi kontribusi lebih baik. Insya Allah ke depan kami bisa bersinergi dan bersinergi dengan seluruh jajaran di IAIN Pekalongan serta bisa memberikan kontribusi dan memberi layanan yang lebih baik, serta mewujudkan fungsi perusahaan perguruan tinggi sebagai pusat edukasi, informasi, riset, rekreasi, publikasi, dan deposit satu persatu insya Allah terwujud dengan bantuan dan dukungan dari semua jajaran pimpinan di IAIN Pekalongan dan rekan-rekan semua. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah kita semua akan menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Perpustakaan Bu Hajah Junaidi Esos MM yang menyampaikan statementnya. Mohon maaf, memberikan maaf, dan meningkatkan kinerja hari ini dan masa-masa yang akan datang. Dilanjutkan Kepala UPB Bapak Nurholis
MA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada semua Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan YN Pekalongan yang saya muliakan, yang saya hormati juga segenap pimpinan rektorat, Pak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, juga Pak Kabiro yang saat ini mungkin belum bisa gabung. Semua pimpinan fakultas, Bapak Ibu Dekan dan para jajarannya, dan wabil khusus para semua The Dream Team, para kajur, sekjur, dan stafjur, juga semua pimpinan lembaga, unit, dan ma'had jamiah berserta staf, dan semua anggota tim security yang tidak pernah lelah menjaga kondusivitas lingkungan kampus. Saya kira saya secara pribadi dan mewakili semua tim di unit pengembangan bahasa dan semua teman-teman dosen program pembelajaran bahasa Arab intensif ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Doa dari kami yang tulus, semoga kita semua semakin siap memberikan layanan terbaik dengan semangat innallaha yuhibbul muhsinin kepada semua pihak yang harus kita layani. Itu saja mungkin secara singkat. Saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. SMA sudah menyampaikan statementnya. Mohon maaf dan berikan maaf, dan juga dari waktu ke waktu akan lebih baik untuk semua warga YN Pekalongan. Dilanjut Kepala UTIB Bapak Haji Ahmad Rosid MS. Baik, terima kasih Pak Muslim atas waktunya. Perkenankan saya mewakili keluarga besar TIBD, Mas Tommy, Pak Samsul, Mas Julmi, Mas Siroj, Mas Yadi, Mas Rekjam, Mas Febri, Mas Imam, Mbak Dira, dan Mas Abid mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terakhir ada pantun mungkin, karena tetangga dari Pak Imam mungkin ya perlu nyiapkan pantun. Jika diawali dengan bismillah, maka harus diakhiri dengan hamdalah. Tibalah kita dari yang fitrah, harap dimaafkan segala salah. Mungkin dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPD Bapak Haji Ahmad Rosid, terima kasih. Sama penting, mohon maaf dan berikan maaf. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, bismillah harus menjadi kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan Bapak Mudir Ma'had Al-Jami'ah, Bapak Kiai Haji Abdul Aziz MAG. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil-iktifal wal iktisar, untuk mempersingkat waktu, bahwa saya atas nama pribadi dan juga keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah dan seluruh pengelola Ma'had Al-Jami'ah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442. Mohon maaf lahir batin kepada semuanya, dan teriring doa ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin al-maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf ini kondisinya lagi flu berat sehingga WFH dari rumah. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mudir Ma'had Al-Jami'ah, Bapak Kiai Abdul Aziz Magi. Mudah-mudahan sakitnya segera hilang dan terus sehat kembali penuh. Amin, amin. Ya. Kemudian ini sudah terakhir, saya sebagai host tentu semoga kita mohon pada Allah taqabbal minna wa minkum taqabbal ya karim. Semua
permohonan kita, amal-amal kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Karim, Allah yang Maha Karim, Maha Mulia, Maha Murah, dan ke depan mulai hari ini semoga kita bisa lebih baik dan lebih baik, maju dan lebih maju terus dari YAIN menjadi UIN dan terus berprestasi dan berreputasi yang tinggi di perguruan tinggi ini. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Mana suaranya? Amin. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati dan saudara acara Maulid Bersama saat ini akan berakhir. Mewakili surat berangkat kerja bertugas dan mengucapkan dan ingin berizin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.